persilahkan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu minta kalian lihat di bawah mejanya apakah masih ada sampah atau plastik-plastik. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, berarti bagus. Karena sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya itu kelasnya bersih agar suasana pembelajaran pada hari ini terasa lebih nyaman. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Sasa hadir? Hadir. Raula hadir? Hadir, Bu. Intan hadir? Hadir, Bu. Ana hadir? Hadir, Bu. Putri hadir? Hadir, Bu. Rica hadir? Hadir, Bu. Hatika hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya? Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelumnya udah ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Tidak, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemenangan di kota hari ini kita akan belajar tentang kemenangan di kota Mekah. Nah, untuk itu Ibu minta kalian fokus dan dengarkan sedikit penjelasan dari Ibu ya. Nah, anak-anak, nama lain dari kemenangan di kota Mekah yaitu Fatu Mekah. Nah, peristiwa kemenangan di kota Mekah atau Fatu Mekah ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, sebelumnya telah terjadi beberapa peristiwa penting sebagai penyebab terjadinya kemenangan di kota Mekah ini atau Fatu Mekah. Yang pertama yaitu perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah bertepatan pada tanggal 6 Maret 628 Masehi, Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW dengan 1.400 rombongannya pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, agar tidak terjadi salah paham antara atas kedatangan Rasulullah tersebut, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk datang terlebih dahulu ke kota Mekah atau bisa disebutlah untuk Utsman bin Affan ini datang untuk meminta izin terhadap warga dari kota Mekah tersebut. Namun pada saat Utsman bin Affan datang itu tidak mendapat respon yang baik dari kaum kafir Quraisy. Mereka justru menahan Utsman bin Affan tadi untuk dijadikan sebagai jaminan. Nah, tadi kan Utsman bin Affan ditahan oleh kaum kafir Quraisy. Namun berita yang sampai ke kaum muslimin itu Utsman bin Affan dibunuh. Nah,
mendengar berita itu, kaum muslimin tentu tidak terima terhadap perlakuan dari kaum kafir Quraisy. Dan mereka kaum muslimin tadi juga bersumpah untuk membalas kematian dari Utsman bin Affan. Nah, mendengar sumpah dari kaum muslimin tadi, yaitu untuk membalas perbuatan dari kaum kafir Quraisy, jadi kaum kafir Quraisy ini takut. Jadi nah, karena kaum kafir Quraisy tadi takut, jadi mereka melepaskan Utsman bin Affan tadi. Nah, mereka juga memutuskan seseorang dari kaum kafir Quraisy tadi untuk datang ke pihak Rasulullah. Nah, karena Rasulullah memang datang ke Mekah itu untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, dilakukanlah perjanjian tadi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nah, adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah tadi yaitu yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Jadi maksud yang isi perjanjian yang ketiga ini yaitu jadi isi dari perjanjian yang ketiga ini contohnya seperti orang Islam, orang dari agama yang lain masuk ke Islam disebut apa? Mu'alaf. Nah, jadi maksudnya kalau kaum kafir Quraisy jadi mu'alaf atau masuk ke agama Islam itu harus dikembalikan, harus tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dari kaum musliminnya sendiri untuk masuk ke dalam kaum kafir Quraisy, nah itu diperbolehkan. Nah, yang keempat yaitu semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, setelah kita melihat isi perjanjian tadi, sekilas kita lihat isi perjanjian itu dominannya lebih menguntungkan untuk kaum kafir Quraisy. Nah, namun Rasulullah melihat adanya keuntungan yang namun Rasulullah mengetahui adanya keuntungan sendiri untuk kaum muslimin, yaitu keuntungan untuk kaum musliminnya yaitu yang pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun, kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa ada gangguan atau rintangan. Nah, yang kedua, dengan diperbolehkannya kaum muslimin melaksanakan haji dan umroh walaupun hanya 3 hari, berarti kaum Quraisy telah mengakui adanya agama Islam. Yang ketiga, butir perjanjian ketiga memberi peluang pada Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Orang-orang yang benar kuat imannya tidak mungkin akan bergabung dan kembali ke kaum kafir. Nah, itu tadi merupakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah tadi,
kafir Quraisy tadi melanggarnya, sehingga maka terjadilah kemenangan di kota Mekah atau Fatu Mekah tersebut. Nah, ini beberapa hal-hal yang dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama yaitu baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Yang pertama, mereka melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah itu termasuk dari golongan-golongan orang Muslim. Yang kedua, Bani Khuza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Yang ketiga, Bani Khuza'ah banyak yang meninggal karena penyerangan tersebut. Nah, tadi kan udah ada perjanjian untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun, tapi kaum kafir Quraisy tetap menyerang Bani Khuza'ah. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy tadi, maka kaum kafir Quraisy diberi pilihan untuk denda terhadap pelanggaran tersebut. Yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar diyar. Nah, diyar itu artinya denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar, atau kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Ini berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Nah, dari ketiga sanksi tersebut, kaum kafir Quraisy memilih yang ketiga, yang artinya kaum muslimin akan dapat mengamankan kota Mekah. Nah, setelah beberapa hari setelah mereka memilih sanksi tersebut, mereka kaum kafir Quraisy juga merasakan sedikit penyesalan karena telah memilih sanksi tersebut. Awalnya mereka menemui Rasulullah untuk mengganti denda yang mereka pilih, tapi Rasulullah tidak menerimanya, sehingga itu bisa terjadi sehingga kaum muslimin tadi bisa memenangkan kota Mekah. Nah, anak di sini ibu punya video tentang mulai dari kemenangan di kota Mekah, mulai dari perjalanan Nabi Muhammad dengan rombongan ke kota Mekah.
tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman melakukan tawaf di Ka'bah, tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dan kedua belah. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum Muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum Muslim diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diutus. Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangka 2, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjadikan dengan mereka. Suku Khuza'ah menggabungkan kaum Muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum Muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibangun oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan
Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan al-yaum, yaum al-marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah yang juga. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana semua menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah karena bentuk pilihan untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Nah, anak-anak itu merupakan sejarah singkat dari kemenangan di kota Mekah. Selanjutnya, Ibu akan mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan dan juga sudah Ibu lihatkan video video tentang kemenangan di kota Mekah tadi. Nah, Ibu mau bertanya, nanti kalian yang tahu angkat tangannya untuk menjawab, oke? Iya, Bu. Nah, pertanyaan pertama, pada tanggal berapa peristiwa Fatu Mekah? Siapa? Ibu. Ya, Hatika, silahkan jawab. Pada 20 Ramadan 8 Hijriah. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Hatika. Yang kedua, berapa banyak pasukan yang bergerak dari Madinah ke Mekah untuk Yang kedua, berapa banyak pasukan atau rombongan dari Nabi Muhammad yang bergerak untuk dari Madinah ke kota Mekah? Siapa? Bu. Ya, berapa? 10.000 rombongan, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang terakhir, kaum muslimin dan kaum Quraisy ada melakukan perjanjian. Nah, apa nama dari perjanjian tersebut? Siapa yang menjawab? Kaulah, Bu. Ya, Kaulah. Perjanjian Hudaybiyah. Ya, beri tepuk tangan untuk Kaulah. Nah, anak-anak, apakah paham pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah paham ya. Nah, Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama untuk ulangan nanti, karena apa yang Ibu sampaikan ini nanti pasti bakal keluar di ulangan nanti. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari kemenangan di kota
perjanjian tersebut tadi, yaitu jika kita sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan, maka kita tidak boleh mengingkari. Jadi kalau misalkan kalian ada janji sama teman kalian, tidak boleh diingkari. Betul sekali. Nah, sebelum kita pulang, boleh kemas-kemas dulu. Sudah. Nah, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya di pulang nanti dapat pulang. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silakan kita. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, Ibu akhiri